ketika orang nanya apakah Messi datang atau tidak, saya jawabnya harus dicat Pak, malu kalau agak. Pak Jokowi sempat ujangan apa sih soal politik 2024 ini ke Pak? Saya terkesan ini mungkin, saya nggak tahu nih off the record teman, nanti kalau off the record boleh dipotong. Memiliki segudang pengalaman di dunia olahraga, sosok Erick Thohir dinilai tepat memimpin PSSI. Dalam dunia olahraga, Erick Thohir memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia pernah memiliki saham di klub NBA yakni Philadelphia 76ers dan klub Liga Sepak Bola Amerika MLS yaitu DC United. Sementara dalam dunia sepak bola, Erick melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia, Inter Milan pada 2013 lalu. Ia juga memiliki saham mayoritas pada klub divisi 1 Liga Inggris Oxford United bersama Anindya Bakri. Erick Thohir juga memiliki saham di klub Persis Solo dengan menggandeng putra Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep. Kini dengan pengalamannya di dunia olahraga khususnya sepak bola, Erick Thohir siap memimpin PSSI. Ia bertekad untuk memajukan industri sepak bola di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Malam pemirsa, bintang Piala Dunia Lionel Messi santer dikabarkan tidak ikut datang ke Indonesia dalam FIFA Match Day Indonesia melawan Argentina beberapa hari ke depan. Padahal sama halnya dengan tiket konser Coldplay, dalam hitungan menit tiket Big Match Indonesia-Argentina sold out alias habis tak bersisa. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, eksklusif saya menemui Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk menjawab desas-desus absennya Messi ke tanah air. Saya leluasa bertanya apapun, tentu bukan hanya soal sepak bola, karena nama Erick Thohir saat ini berada di puncak klasmen alias puncak elektabilitas tertinggi bursa calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Eksklusif Erick Thohir bicara bola dan juga politik. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Ada sejumlah pertanyaan, diantaranya kenapa Argentina tiba-tiba datang? Lalu kenapa kemudian Palestina? Apakah Palestina diundang untuk dalam tanda kutip menebus dosa karena sempat mengundang Israel pada U20 lalu? Bagaimana pula dengan dukungan kabarnya Presiden Jokowi terhadap Erick Thohir terkait dengan pencawapresan yang saat ini dalam posisi nomor 1? Saya akan wawancara secara eksklusif Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait dengan hal-hal ini. Termasuk juga pertanyaan, kapan sih Indonesia akan masuk ke Piala Dunia? Saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk juga saya akan keliling nanti ke ranah tempat duduk VIP, tempat Presiden Joko Widodo nanti akan menonton Indonesia Argentina. Saya akan menuju ke luar, pemirsa, untuk menemui Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir. Ikuti saya, eksklusif The Prime Show with Aiman. harus dicat Pak, malu kalau enggak. Baik Pak. Dari luar, akhirnya saya ke dalam, persis di depan ruang ganti tim Indonesia dan juga tim Argentina bersama dengan Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Chief Erick, Pak Ketum. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Suka bola? Suka dong, tapi nggak bisa main. Sama. Kita suka bola, cuman jagonya manage. Tapi sekarang ini kan dua jabatan nih, Menteri BUMN sama Ketua Umum PSSI. Pakaiannya masih Menteri BUMN. Dialognya soal Ketua Umum PSSI. Tapi tadi sebelum ini kan ketemu Pak Jokowi kan? Barusan ada rapat. Salah satunya yang saya sampaikan bahwa memang
infrastruktur di Eropa itu luar biasa. Pembinaan dari pemain muda, infrastruktur, bahkan keamanan. Ya. Nah, kebetulan Bapak Presiden sedang merenovasi 22 stadium kan, Oke. yang rencana beliau lakukan sebagai blueprint yang ke FIFA. Nah, beliau akan rataskan juga segera karena ini penting, karena FIFA juga sudah mulai menanyakan. Kebetulan saya kemarin ketemu juga dengan Presiden FIFA. Mumpung dengan Ketua Umum PSSI, banyak hal yang eksklusif yang saya bakal bongkar di sini. Tadi udah bicara Jerman nih. Nah, Saya mau tanya nih, ke Jerman bicara soal, ini dengar-dengar, katanya mantan pelatih Jerman Joachim Löw akan jadi direktur teknis PSSI, bener nggak sih? gini, selalu Eksklusif. ya selalu di sepak bola itu ya netizennya ini luar biasa harapannya, karena ya memang bolanya mungkin makin bagus ya, jadi harapannya tinggi. Jadi 32 tahun loh, off. nama-nama ini berkembang, tapi selalu saya sampaikan, saya tidak mau menjadi ketua umum atau figur yang menjanjikan sesuatu tanpa bukti, janji. Jadi tentu dengan sangat menyesal, sama ketika orang nanya apakah Messi datang atau tidak, saya jawabnya lalu apa? Yang kita undang, Ini jangan dijawab dulu nanti. yang kita undang apa? Tim Argentina, Oke. ya. Tetapi kita berdoa Messi-nya sejak awal loh. Pergi, mendarat, alhamdulillah. Nanti kita berdoa lagi, main alhamdulillah. Sama, direktur teknik kalau kita bilang level-levelnya Joachim seperti Löw. itu, Ya. kita sedang melihat beberapa CV yang sedang kita pelajarin. Kemarin saya sempat interview beberapa kali ya di sana. Tetapi tentu saya mau cari figur yang pas. Kenapa? Dua pelatih ini, Coach Sintayong, Coach Indra Safri merupakan yang senior. Jadi mesti juga membawa direktur teknik yang mereka ngerti membawa value added untuk mereka. Jadi tidak hanya direktur teknikan gitu. Dan yang paling penting saya mencari direktur teknik ini yang bisa menjaga ya performance tim nasional, juga membuat sesuatu khas bermain sepak bola Indonesia. Karena kalau kita lihat ya di Inggris ada modelnya, di Brazil ada modelnya. Kalau kita lihat sepak bola Jepang dan Korea pun beda stylenya. Nah, kita harus mencari kita apa modelnya gitu. Cocok jadi politisi, bicaranya sudah diplomatis. Pantas jadi cawapres nomor 1. Tapi saya mau tanya, cawapres nomor 1 buat Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies, atau ada yang lain? Nanti saya mau tanya juga soal itu. Boleh dong, politik ya. Jadi bicara macam-macam nih. Kita masukin ini eksklusif nih, pemirsa nih ya, eksklusif di ruang ganti Argentina. Kita akan lihat nanti di dalam bagaimana kemudian ruang ganti Argentina. Adakah hal yang istimewa misalnya, karena nih kalau Messi datang, insya Allah, Bismillah gitu ya. Kita berdoa. Kita berdoa. Walaupun kita undang tim Argentina ya. Iya, bukan Messinya Bukan, Ansip kalau gitu kita undang Messi and All Star. Nah, itu beda lagi ya. Oke, ini tim Argentina. Ini pertandingan bersejarah antara Indonesia dan Argentina, belum tentu terulang loh. Mau 10, 20, 30 tahun lagi belum tentu terulang. Juara dunia ranking 1. Iya. Belum tentu nanti Argentina juga juara dunia dan ranking 1 gitu. Dan Ini- diundang ke Indonesia. Dan paling penting pola pikir, bahwa semua FIFA Matchday itu sangat mahal buat Indonesia karena apa? Mencari poin. Mencari poin. Sama Palestina mencari poin. Palestina itu ranking 93 loh. Kita 149. Jauh. Ya. Nah, jadi semua pertandingan FIFA Matchday itu sangat penting. Tiga fungsinya. Satu, ya melatih mental. Oke. Pemain Indonesia itu bisa berhadapan dengan pemain besar. Dan itu mahal harganya. Kenapa? Supaya apalagi pemain muda, pemain ini dia akan merasa, oh, saya yakin saya bisa. Yang kedua, kembali bahwa dunia melihat sepak bola kita bangkit dari tidur, bangun dari tidur. Ini mahal. Ya, saya dengan Argentina datang, sekarang apresiasi berita di seluruh dunia. Kemarin saya ke Liga Champion, ke Jerman, mereka bilang, wah, luar biasa Oh, mereka Indonesia. udah dengar semua ya? Semua dengar, dan mereka bilang luar biasa, Indonesia dihormati. Karena nggak semua, loh bisa lagi nih, katakanlah negara A, negara B, ngundang nomor 1, belum tentu mau. Belum tentu. Kuncinya apa sih Argentina mau? Ini juga pertanyaan nih, karena tiba-tiba Argentina sama Palestina. Palestina tuh ada hal di baliknya nggak sih? Saya mau tanya juga. Apa gara-gara waktu itu sempat ribut-ribut ngundang Israel, sekarang berbalas jasa ngundang Palestina? Nanti saya mau tanya ya. Ya, Kita ada dulu. Ayo. Jadi ini kursi nanti Messi nomor berapa? Oh, 10. Boleh kita 10? 10 itu, 10. Ya, mudah. Ya. Kita doain nih nomor 10. Tapi ini kalau tempatnya bisa, Messi. saya akan coba
cat ulang ini. Oh, Karena iya? warnanya Oke. sendiri udah Ini kurang dari seminggu loh nih. ya bisa. Indonesia itu kan Roro Jonggrang. Prambanan dibangun sehari ya. Jadi Bandung kalau Bondoso. ngecat begini sehari bisa lah gitu. Jadi ya ini sekedar ini aja saya ngelihat mungkin kalau ada perbaikan lebih Oke. optimal kan lebih bagus Iya, juga. iya, lah. Kan iya, iya, kapan iya. lagi kita juga mengasih lihat infrastruktur kita bagus gitu. Ini karpetnya masih bau-bau karet jadi masih baru sebenarnya. Nah ini Messi. Akankah datang ke sini apa enggak nomor 10 ya? Mudah-mudahan Kita doain di sini datang. ya? Sini kita sini. Kita pasang menyan atau berdoa? Jangan dong berdoa. Aduh. Bismillah, bismillah ya. Mudah-mudahan datang lah Messi. Kita duduk di sini nih. Halo Lionel Messi, kita duduk di sini nih ketua PSSI kami. Datang dong sini, jangan ngambek di mana di Tiongkok ya. Katanya ada Pelayanan kita jauh lebih bagus, percayalah. Ini nih. Ya, nah. Pelayanan jauh lebih bagus. Dan harus benar-benar kita jaga. Karena Dan- kenapa? Ini juga disorot. Tapi supporternya kan luar biasa kayak di Tiongkok misalnya. Oh iya, di mereka Indonesia, kecewa. Indonesia juga pasti. Tapi kan begini, kembali kan keamanan sebuah tim internasional datang ke Indonesia, apalagi sekelas Argentina ini prioritas. Ya, dan kita harus jaga kepercayaan itu. Kalau tidak, mereka kecewa, nanti link internasional itu akan saling bicara. Wah, Indonesia infrastrukturnya nggak bagus, Indonesia rumputnya nggak siap, Indonesia keamanannya tidak terjaga, membahayakan buat kami kan. Soalnya kembali dari 8 FIFA Matchday kan saya sudah bilang 7 kita mencari ranking, tapi 1 ya pertandingan seperti Argentina ini untuk membuktikan internasional percaya dengan kita dan sepak bola kita bangun. Ya. Nah ini juga dan bagian dari tes nyali. Nyali benar. Ya, dan ini juga tadi mungkin ada yang bilang kenapa kok bicara bola ada komersialisasi? Ya, kembali kita kan Ini harus, maksudnya untuk jual tiket maksudnya. iya kan kita harus cari uang. Kenapa? Kan tidak mungkin misalnya kita melakukan 7 pertandingan FIFA Matchday semua rugi. Iya. Emang dari mana uangnya? Tapi boleh nggak saya tanya, Ya, kan? datangin Argentina sini berapa sih? Ya, kalau itu nanti aja diaudit. Kan udah janji. Di akhir tahun ada audit Ernst & Young. Di situ kelihatan bukunya. Ini bagian juga kita merapikan yang namanya buku-buku PSSI. Tapi nggak mungkin rugi PSSI ya, artinya nombok segala macam. Ya, kita lihat nanti buku Oke. 1 tahunnya. Kan harus ada pembuktian dong. Oke. Ya. Memang beda, udah politisi, pengusaha jadi jalan semua deh. Tapi gimana kok bisa Argentina datang ke sini? Kok mau? Kenapa nggak ke negara A, negara B, negara C? Indonesia loh. Ya mungkin 149 ya? ya tingkatnya. mungkin gini, ini pemikiran tebak-tebakan saya tapi ada GR-nya. Oke. Ya, dia melihat yang namanya sepak bola Indonesia ini potensi besar, 280 juta. Jadi buat Argentina, buat Messi, ini kan menggalang fans. Ya. Ya, menggalang fans. Yang 280 juta ini 73% olahraga nomor 1 sepak bola. Ini adalah jumlah terbesar di dunia. Ini menurut statistik. Ya, ya. Jadi ini market yang besar gitu. Ya. Yang kedua tentu ya Presiden sepak bola Argentina kan sudah bicara. Hubungannya sama saya baik secara internasional. Alhamdulillah saya juga dihormati karena memang mungkin sebelum jadi menteri kan memang dunianya sangat sepak bola. Ya, saya ada investasi di Inter Milan dan lain-lain dan itu disebutkan oleh mereka. Jadi bukan saya yang bicara, mereka yang sebutkan. Jadi dan hubungan saya ya di internasional dunia sepak bola menurut saya menjadi bagian penting juga untuk menjaga persepsi sepak bola Indonesia ke depan gitu. Oke. Jadi berhasil yakinkan lah kurang lebih begitu ya. Ya. Berhasil yakinkan. Ya tentu mereka juga datang ke sini ya. Ya. Mengecek fasilitasnya, Oh, sempat datang sini juga? Iya dong, timnya udah datang. Dari kapan itu? Sebulan yang Kan lalu? waktu pengumuman tiketing waktu sama Cak Lontong timnya udah ada waktu itu. Oke. Dan mereka udah datang lagi ke sini cek lagi keamanannya. Semuanya, soal keamanan, Semua, lapangan bola, semua. tim dan lain sebagainya. Oke, dan Kan kalau bikin konser rockstarnya 4, oke. bahkan kadang-kadang 1 gitu. Aha. Kalau ini kan rockstarnya bisa 20. Rockstar semua loh. Dan ini luar biasa kan, orang mikir kita 149 peringkatnya. Argentina nomor 1, jauh banget nih. Ya, nggak apa-apa bagian tes mental.
Saya mau muter juga. Ini selalu Ketua PSSI bilang tes mental, tes mental. Ini pertama waktu sebelum menang SEA Games, ini yang kemudian kita tangkap di berbagai media sosial ya. Itulah kita gitu. Merah putih ya Pak ya? Bangsa kita harus punya mental begitu. Apapun yang terjadi mesti fight itu. Jadi cuma satu sebenarnya. Ya latihan satu hal. Enggak lah. Mental satu. Gini, latihan satu hal. Tapi mental kalau nomor kita sudah bicara pertandingan di lapangan saat itu, semuanya udah mental. Tapi tentu sebelum pertandingan ada yang namanya fisik, teknik, Ya. semua pasti ada. Itu Cuma wajib. kalau udah di lapangan itu mental. Itu mental nomor satu. Udah latihannya luar biasa, jago-jago, mentalnya drop, selesai. Percuma. Kita punya fisik yang bagus, ya, punya skill yang bagus. Main berhadapan dengan tim-tim besar, Argentina atau nanti Portugal atau Jerman gitu, kan setahun sekali ya. Nggak bisa main, ya percuma. Atau kemarin waktu saat Vietnam dan Thailand, wah ini mereka jauh lebih kuat dari kita, wah nggak bisa main, ya kan. Jadi mental itu menjadi kunci, dan saya juga percaya pembangunan karakter itu penting. Seperti saya di BUMN kan nomor satunya akhlak, pembangunan karakter. Jadi membangun sebuah bangsa ke depan pun itu pembangunan karakter menjadi kunci. Dari dalam dulu. Harus dari manusianya, Iya, iya. karakter manusianya dan manusianya itu sendiri. Dan bagian dari ini Argentina didatangkan untuk mental tadi salah satunya. Tes nyali lah, uji nyali. Kita nggak hanya berhenti di sini, pemirsa, karena saya ingin ke tempat 2 titik lagi. Yang pertama adalah bench pemain, yang tempat nanti pemain nunggu di luar sana sebelum bertanding. Dan yang kedua adalah tempat VIP. Karena kemarin waktu saya ke GBK, ini udah pernah, tapi ini eksklusif nih. Ini belum pernah media lain ke sini, kecuali The Prime Cuit Taiman di iNews ya. Ini yang kedua kali untuk kami. Tempat VIP, seperti apa kursi presiden nanti, kita akan ke sana. Pak Jokowi sempat ujangan apa sih soal politik 2024 ini kepada Chief ET, Chief Erick Thohir. Nama Erick Thohir kian santer terdengar dan berseliweran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan tidak pernah absen mencantumkan nama Erick Thohir di bursa cawapres. Hasilnya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI ini tidak lepas dari peringkat 3 besar. Namun pasang surut dinamika politik dan sepak bola tanah air memberi pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Erick Thohir. Lembaga survei indikator politik merilis survei elektabilitas cawapres pada 30 April hingga 5 Mei 2023. Pasca pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Erick Thohir berada di posisi ketiga setelah Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 15,3%. Meski gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Erick Thohir tetap mendapat insentif elektoral atas kepiawaiannya melobi FIFA sehingga Indonesia terbebas dari sanksi berat. Keberhasilan Garuda Muda meraih emas di SEA Games 2023 yang dilaksanakan di Kamboja membuat Erick Thohir kian bersinar terang. Erick Thohir menjadi kandidat cawapres dengan elektabilitas tertinggi yakni 15,5%. Disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 15,4% dan Menko Polhukam Mahfud MD dengan elektabilitas 13,4%. Dengan melejitnya elektabilitas Erick Thohir di bursa cawapres, partai politik seperti PAN bahkan disebut-sebut mengusung Erick sebagai cawapres pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Erick Thohir terbang ke Doha, Qatar untuk melobi dan bernegosiasi dengan FIFA. Hasilnya, Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA. Di ajang pesta olahraga SEA Games 2023 setelah 32 tahun, sepak bola tanah air puasa gelar juara. Garuda Muda pulang dengan emas di genggaman. Hal ini menjadi bonus, bisa jadi ya, elektoral bagi Erick Thohir. Namanya langsung berada di puncak survei bakal cawapres calon wakil presiden 2024. Ada pertanyaan, ada wejangan politik apa dari Presiden Jokowi? Pemirsa, berikut lanjutan wawancara saya dengan
Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir. Kita sudah berada di ruang VIP. Di depan saya persis adalah tempat menontonnya Presiden dan sejumlah tamu penting. Betul ya, Pak Ketum? Ya, Cuma sebelum kita menuju ke sana, saya mau tunjukkan pada Anda pemirsa. Saya mendapat informasi yang saya nggak tahu, harus saya tanyakan juga ke Pak Ketum. Tim Argentina sempat kecewa karena waktu datang ke Tiongkok, dia harus menunggu 1,5 jam kurang lebih untuk mengurus melewati paspornya di imigrasi. Betul seperti itu? Itu yang didengar juga? saya detailnya saya tidak tahu. Cuman begini. Dan kecewa mereka? Dan saya mau jangan sampai persepsi ini dibentuk kita lebih jelek dari itu. Saya nggak mau. Karena gini loh, saya kan punya standar tinggi selama ini yang sudah saya lakukan di luar negeri juga. Ya. Jadi saya benar-benar kemarin memastikan antara mendarat, paspor, imigrasi, saya punya waktu yang harus kita sepakatin. Jadi berapa lama mereka keluar. Karena kalau tidak itu bagaimana kita juga akan dilihat sebagai negara besar siap untuk menerima tim-tim besar. Oke. Nah ini bukan merasa keistimewaan, tapi ini bagian dari pelayanan kita sebagai tentu memastikan event-event besar datang di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu dijamin oleh Ketum PSSI nggak akan terjadi? Saya harus detail melihat itu. Dan Oke. saya harus pastikan nanti ketika di airport mereka turun pesawat, naik bisnya di mana, titiknya di mana, imigrasinya berapa lama, saya harus pastikan itu. Karena ini Ketum PSSI sendiri yang pasti nih? Ya, kan walaupun gimana kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Jadi saya harus benar-benar detail gitu. Kayak tadi kan di ruang tunggu sendiri saya bilang sama Mas Aiman juga, kan ini warnanya mesti dicat lagi. Oke. Ini apa ya, karena kan tidak 30 tahun sekali tim Argentina datang gitu. Iya. Ya kan? Warna diganti nggak tapi? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Kita mesti duduk sama yang pengelola GBK. Oke. Tapi warna Argentina bagus juga mungkin ya. Saya Untuk rasa menunjukkan kalau Argentina pernah datang sini. Karena benar kan? 10 iya tahun, 20 tahun ke depan belum tentu Iya. bisa datang lagi. Apalagi kalau di situ dicoret-coret ada tanda tangan mahal GBK-nya. Loh, Boleh, masa boleh. enggak? Iya, boleh, ya. Pemain-pemain ya. Kapan lagi? Per nomor. We are here. Nah, kapan lagi? Dan ini adalah kursi VIP. Saya mau tahu kursinya Pak Presiden, Pak Jokowi nanti nonton kan? Mudah-mudahan ya. Ya, bismillah beliau nonton. Nanti Oke. biasanya di tengah. Di tengah, di mana biasanya? Di sekitar. Saya nggak boleh bilang di mana. Oh, karena bagian dari keamanan. oke. Pokoknya di sekitar itu. Wah, ini saya baru tahu nih. Jadi presiden nonton di mana nggak boleh Iya. dikasih tahu karena ada nomornya nih, Iya. 03, 023, 024. Pokoknya yang pasti beliau di sini, Oke. titiknya di mana saya belum. Saya mau ngerasain Tapi kadang-kadang beliau kan ada kebiasaan waktu AFF juga nonton di depan. Oke. Yaitu VIP Timur gitu. Oh. Kalau ini VIP yang paling VIP nih ya. Ini barat. Ini anti peluru dong nih. Iya. Oke, ini kaca anti peluru. Saya mau tunjukkan bentar. Lihat kacanya. Wow, udah kayak beton ini. Tebel banget. Dan Ini renovasi waktu Asian Games nih. oh, oke. Waktu itu. Kan di sini TV-nya juga. Kan di sini. Ketum PSSI Hampir juga. 3 tahun ini ngurusin Jadi bolak-balik. renovasinya semua. Argentina ke sini, Oke. presiden datang. Oke. Tetapi saya yakin yang terpenting itu ya terlepas beliau datang, tetapi bagaimana masyarakat sepak bola ini datang mengapresiasi, itu kunci yang lebih. Ya, ya. Saya yakin presiden juga sama, bukan karena beliau datang, Oke. tapi bagaimana stadion ini bisa dipenuhi oleh masyarakat sepak bola yang percaya sepak bola kita akan bangkit. Nah, dan tidak mungkin membangun sepak bola itu tanpa support dari masyarakat. Iya. 1 hari, Nah, itu. nggak sampai 1 hari habis tiket. Kemarin kan kita melakukan tiket war 3 hari. Saya rasa ada yang 15 menit, ada yang 9 menit, ada yang 5 menit. Itu Kelas-kelasnya ya. ya tiketnya seperti Jadi nggak sampai 1 hari total semua habis. 3 hari, tetapi per hari itu by minutes. Habis. Dan yang luar biasa gini, pertama kali dalam sejarah, saya rasa pertandingan 2 sepak bola Argentina dan Palestina ini sold out.
Nah ini yang saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sepak bola, ya terima kasih kepercayaannya dan membangun sepak bola itu ya harus ada industri olahraganya juga gitu. Tidak mungkin Karena nggak kita hidup kalau nggak. PSSI begini terus kan nggak mungkin ya. PSSI harus juga mencari, mensiasati pendapatan-pendapatan lain supaya kita bisa punya program jangka panjang. Kalau presiden hadir, saya mau tanya juga, kan dekat sama presiden, Pak Ketum, Pak Menteri, atau apapun, bakal cawapres apapun namanya. Pak Jokowi sempat ujangan apa sih soal politik 2024 ini kepada Chief ET, Chief Erick Thohir? Tidak ada, beliau selalu menasihatkan saya ketika beliau gabung. Saya mengerti dari private sector, dari swasta gabung ke pemerintahan, apalagi saya baru 3 tahun, adalah hal yang tidak mudah. Ya. Tetapi apa yang Pak Erick sudah lakukan selama ini, itu yang dipertahankan, yaitu apa? Oh, ngomongnya hanya seperti itu? Ya, track record, Oke, rekam jejak. ya, Oke. kerja yang benar dan ada hasilnya. Dan tentu karena ini di publik, ya berbeda dengan swasta, ya memang bagaimana harus turun terus ke bawah bertemu rakyat supaya mendengar. Karena kalau di private sector itu kan mungkin kita hanya pegawai dan konsumen. Tetapi kalau ini kan bicara policy. Kalau policy itu hubungannya ya rakyat. Iya. Nah itu mungkin yang poin nomor 3 yang beliau lebih menekankan ke saya supaya saya belajar di situ. Jadi ya alhamdulillah saya rasa selama 3 tahun ini saya tidak jumawa, tidak ada maksud apa-apa. Saya sesuai dengan track record saya bekerja profesional, serius, dan ya kita berusaha mendapatkan hasil yang baik gitu. Kalau bicara apresiasi, survei, persepsi masyarakat, ya itu bagian apresiasi. Tetapi itu justru kadang-kadang yang membuat kita harus justru lebih hati-hati dan bekerja lebih serius lagi. Karena kenapa? Berarti kan kita sudah masuk radar yang dinilai. Ya, baik ranking kinerja menteri, ranking kepercayaan kepada individunya, popularitas, apa segala. Termasuk ya hasil kerja di sepak bola atau BUMN ini sangat-sangat menjadi sorotan publik gitu. Karena banyak juga orang berpikir begini, yang akan jadi capres atau cawapres itu all the president's men. Jadi orang-orangnya Pak Jokowi lah, termasuk Pak Erick Thohir. Nah, dan kalau seandainya di survei-survei paling tinggi, sehingga orang berpikir begini, ya pasti wajar lah didorong oleh Pak Jokowi. Tapi ini pernyataan jujur, Pak Jokowi nggak pernah secara eksplisit, secara terbuka mendukung Pak Erick Thohir seorang untuk maju. Saya rasa beliau sudah bikin statement bahwa beliau mengharapkan pemerintahan yang berkelanjutan. Oke. Ya kemarin banyak isu cawe-cawe terus beliau jawab ya saya mau. Tetapi saya rasa konteks daripada yang beliau pikirkan memang kan presidennya dulu. Ya, saya rasa ada beberapa kandidat presiden. Saya rasa kalau wapres itu kan baru langkah berikutnya. Dan saya yakin beliau melihat keberlanjutan ini menjadi kunci ya karena memang tadi ya kalau kita tidak ada keberlanjutan bagaimana perubahan yang sudah dilakukan ini bisa terus diperbaikin gitu. Saya selalu menekankan, saya secara pribadi ketika saya dijadikan Menteri BUMN ataupun Ketua PSSI, saya tidak pernah mendiskreditkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi saya memperbaiki. Tetapi kalau bila ada pertanggungjawaban yang belum selesai, ya saya akan tagih gitu. Jadi saya rasa konteksnya, ya itu sebuah keinginan saya rasa tidak hanya kita aja, masyarakat ya seperti itu saya rasa. Buktinya kalau masyarakat tidak apresiasi dengan kinerja presiden, tidak mungkin apresiasi beliau sampai 80% lebih. Kalau tadi ditanyakan Pak Jokowi dukung apa enggak, sekarang saya tanya, ya jawabannya berkelanjutan dan sebagainya. Artinya secara implisit mengatakan ia mendukung, meskipun secara terbuka apakah bilang atau tidak Pak Erick Thohir. Ya, beliau mendukung beberapa kandidat pasti. Beberapa kandidat, ya, termasuk Chief Erick Thohir. Beberapa figur wapres kan beliau sudah sebutkan juga. Ya, Waktu beliau habis sholat waktu itu, beliau sebutkan beberapa nama. Saya termasuk rasa nama termasuk nama saya. Tapi ada beberapa nama yang memang beliau sebutkan. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi dan saya sepakat sama beliau, ya memang fokus di kerja aja. Fokus di kerja aja. Gitu. Dan saya udah bilang kan bahwa saya tegak lurus
sama beliau. Karena saya pembantu beliau di pemerintahan dan saya sudah melihat bagaimana kinerja beliau, ya saya sangat apresiasi dan saya sebagai pembantunya juga ya sangat melihat ini sesuatu yang bagus. Sekarang kan sebagai menteri. Nanti kalau setelah lepas dari menteri, kalau seandainya ke kandidat yang tidak, katakanlah ya, yang bukan all the president's men, yang tidak sejalan atau bukan tidak sejalan, yang mungkin selama ini tidak disebut-sebut oleh Pak Jokowi, mungkin nggak sih? Saya siap di dalam, saya siap di luar pemerintah. Yang terpenting buat saya, pemerintahan berikutnya itu harus memastikan ada keberlanjutan program-program yang sudah baik. Bukan saling menyalahkan atau menjelek-jelekan. Ini Karena kuncinya. kenapa? Gini, yang namanya presiden dan wapres itu kan memang pimpinan negara. Tetapi kalau kita balik pola pikirnya, kan mesti melayani. Itu statement yang saya selalu bilang di BUMN. Kita itu jadi dirut, jadi komut, jadi menteri. Tetapi tugasnya apa? Memang secara korporasi harus baik, tetapi punya apa? Rasa melayani itu yang terpenting karena ini public service gitu. Boleh nggak saya tanya begini? Prestasi demi prestasi ini luar biasa ya di PSSI dan sebagainya. Ini menguntungkan buat Pak Ketum, Pak Erick Thohir, dan ini memuluskan jalan untuk menuju cawapres. Dan ketika jalan itu ada, maka cawapres akan diambil oleh Pak Erick Thohir. Keberhasilan sebuah atau seorang individu itu bukan karena dia. Tapi saya selalu bilang, apakah saya di BUMN, di PSSI, ataukah di Asian Games, itu karena tim saya yang solid. Ya, kita tidak mungkin sebagai manusia itu berhasil karena diri kita. Justru karena kita punya tim, kebersamaan, dan ada target-targetnya. Jadi kalau saya konteks kembali, kalaupun garis tangan saya ada ke depan, ya kalaupun ada, kalaupun ada ya, karena semua kerjaan kita itu berhasil karena juga ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi capres, wapres dan pasangannya justru yang paling penting apa? Bisa nggak memastikan kerjaan itu terdeliver dengan baik untuk rakyat ke depan? Rakyat merasakan. Iya, sama kayak sepak bola. Percuma kita jadi ketua umum sepak bola, ya kan? Kita sudah punya agenda, agendanya tidak dilakukan. Asik bicara jadi publik, ya enggak lah. Saya rasa komunitas sepak bola itu sangat dinamis dan sangat proaktif dalam mengeritik daripada kepemimpinan di PSSI. Dan ini saya rasa pertama kali, saya bukannya GR, saya rasa hubungan PSSI dengan media, hubungan PSSI dengan masyarakat sepak bola sangat transparan dan terbuka karena itu bagian dari apa? Tadi, public service. Tapi saya percaya soal ini, media sangat terbuka. Karena waktu saya wawancara, nggak ditanyain, mau nanya apa? Udah nanya apa aja bebas. Bener nih, mau PSSI, mau politik, boleh? Boleh. Apapun boleh ya? Boleh. Oke, benar. Berarti benar. Hubungan dengan wartawan baik kok. Baik. Karena nggak dibatasin. Nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya ini. Nggak ada. Nah, Kita ke depan? Yuk. Biar cobain ya. Kalau Palestina, boleh nggak saya bilang nih, jangan-jangan untuk nembus dosa, kemarin sempat rame-rame karena ada timnas Israel, lalu kemudian batal U20-nya, sekarang ya udah deh ngundang Palestina karena supaya masyarakat Indonesia yang dulu dikecewakan sekarang terobati. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, PR besar sudah menanti Erick Thohir. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia. Banyak korban jiwa yang mencapai 135 orang meninggal tercatat sebagai yang terbesar kedua di dunia dalam sejarah persepak bolaan. Imbas tragedi ini, seluruh liga pun sempat dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ini menjadi tugas Erick untuk merevolusi sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan lolos dari sanksi berat FIFA. Skandal mafia juga seolah tidak ada habisnya dalam sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir pun menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta dukungan memberantas mafia bola dengan pembentukan Satgas Anti Mafia Bola. Tidak hanya bersinergi dengan Polri, Erick juga melakukan audit forensik di tubuh PSSI. Audit besar-besaran dilakukan imbas dari ketidakkonsistenan PT LIB dalam pemberian hadiah juara liga dan ketidakjelasan manajemen keuangan.
Hal ini juga merupakan komitmen Erick untuk bersih-bersih sepak bola tanah air. Untuk mendukung audit forensik itu, Erick Thohir juga membentuk Satgas Pengawasan Keuangan yang bertugas mengawal proses audit keuangan PSSI yang dilakukan oleh firma audit Ernst & Young. Selain itu, Erick membentuk Satgas Pengawasan Pengaturan Skor yang bertugas menutup dan memberantas sistem terkait praktik pengaturan skor alias mafia bola di sepak bola Indonesia. Mampukah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, membenahi karut-marut sepak bola Indonesia untuk bangkit dan meraih prestasi dunia? Tim Liputan iNews melaporkan. Saudara, dalam hitungan hari, match day Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pada malam hari ini Indonesia menjamu timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Saya juga bertanya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapa Palestina? Adakah kaitannya dengan penolakan kedatangan tim Israel pada Piala Dunia U20 yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah? Apa ya kira-kira jawabannya? Eksklusif Erick Thohir bersama The Prime Show with Aiman. Dari ruang VIP sana yang anti peluru tuh warna hijau itu kacanya. Kita menuju ke bench pemain. Ini nanti pemain akan ada di sini, Indonesia, Argentina. Kalau Palestina di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Nanti di sebelah kanan, sebelah kiri. Kita akan ke sebelah kanan nanti ya. Saya nggak tahu nih siapa nanti, Indonesia atau Argentina, salah satunya. Tergantung nanti waktu beberapa hari sebelumnya. Oh, oke. Kita coba dulu. Ini biasanya nggak ada pemirsa. Ini biasanya nggak ada. Ini baru dipasang beberapa hari menjelang pertandingan, begitu ya? Biasanya begitu. Pak Ketum. Ayo. Oh, kita rasain dulu duduk di sini nih. Ini biasanya pemain nih boleh di sini. Pemain ini. Yang lain nggak boleh di sini. Wah, enak juga duduk di sini ya. Kayak kursi main game. Yuk kita main. Oh belum. Bisa aja. Pak Ketum, saya mau tanya. Kenapa ngundang Palestina tiba-tiba? Kalau Argentina udah oke lah tadi ya. Argentina untuk mental dan lain sebagainya. Pemain nomor 1, tim nomor 1, Indonesia 149. Kalau Palestina, boleh nggak saya bilang nih, jangan-jangan untuk nembus dosa kemarin sempat rame-rame karena ada timnas Israel, lalu kemudian batal U20-nya. Sekarang ya udah deh ngundang Palestina karena supaya masyarakat Indonesia yang dulu dikecewakan sekarang terobati. Pemikirannya nggak seperti itu, bahwa dari 8 FIFA Match Day itu kan strateginya kalau satu yang besar 7 yang kita bisa dapat poin. Oke. Ya memang kalau kita lihat dari listnya itu ada beberapa negara yang potensi bermain dengan kita. Kita memang melobi sesuai dengan strateginya waktu itu Palestina dan Argentina. Akhirnya mereka dapat. Memang ada Iran juga yang berkenan datang ranking 24 waktu itu. Tapi kan kita mesti pilih. Nggak mungkin kita bermain dengan semua yang top 30 semua, karena nggak poinnya nggak dapat. Jadi kalau saya melihat memang sesuai dengan rencana, tetapi konteksnya setiap negara itu punya keterikatan kerjasama dengan masing-masing negara. Nah tentu alhamdulillah ketika Palestina itu menyanggupi, saya rasa ini hal yang bagus. Sekalian kita juga menunjukkan bagaimana posisi kita secara politik kepada sahabat negara kita Palestina yang memang sedang berjuang untuk hal-hal yang memang kita dukung selama ini. Saya rasa konteksnya ini menjadi bagian yang menarik ya. Dan tentu inilah bagian dinamika juga di dunia yang terjadi. Dan tetapi jangan juga terpikirkan seakan-akan kita ingin ini menjadi sebuah yang istilahnya gray area ya. Tetap yang namanya sepak bola kita punya target-target poin yang harus dicapai oleh timnas kita. Itu paling penting karena kita ada target masuk 100 besar dalam beberapa tahun ke depan dan ini tentunya sesuai dengan blueprint yang kita sampaikan ke FIFA itu kan kita ada 149 harus di bawah 100 nih, 100 besar besok. Iya, kita harus terus karena kita punya target kan di dalam blueprint sepak bola itu U17 kita kalau bisa qualified Piala Dunia tahun 2031. Lalu tahun 2030 berapa kita mengharapkan U20. Oh, sebentar. Lalu U17 nanti 2031 ikut Piala Dunia. Ya, targetnya secara bukan tuan rumah ya, tapi qualified ya. Dan
Kita juga berharap U20 seperti itu 2030 berapa, dan akhirnya tim nasional senior kita masuk di 2038. 2038. Maunya. Ini nggak apa-apa, ini cita-cita kan? Ya, cita-cita. 2038 Indonesia main di Piala Dunia. Targetnya. Targetnya. Ya. Sekarang jadi mulai sekarang ini di bawah pemimpinan Pak Ketum Erick Thohir itu akan sering ya friendly match atau apapun bahasanya lah ya. FIFA match day dan lain Nggak sebagainya. cukup di situ. Tim-tim asing untuk Kalau sini. kita bicara 2038 berarti kita harus mempersiapkan U9 dari sekarang. Ya, jadi karena itu kemarin salah satunya jangka pendek U16 dan 17 pun kita aktifkan kembali. Makanya kemarin kita bawa legend-legend seperti Roberto Carlos, Juan Veron itu untuk menjadi bagian sama. Iya. Bangun mental. Iya. Nah, Ini penting nih karena udah disebut U9. Jadi kemungkinan nanti yang main Piala Dunia yang mudah-mudahan ya bismillah. 2038 U9. U9 yang sekarang usia 9 tahun ke bawah ya. Iya. 9 tahun ke bawah. Dan pembinaan sepak bola di bawah kita belum siap. Nah, itulah kenapa di blueprint olahraga nasional pun waktu itu kita mendorong adanya kerjasama PSSI dengan tentu Diknas, Menteri Pendidikan. Karena di Jepang, di Iya, Jerman, iya. semua program sekolah. Jangan sampai sekolahnya ketinggalan. Termasuk pelatih bersertifikat di sekolah untuk sepak bola, termasuk wasit bersertifikat itu harus dari sekolah. Gitu. Mudah-mudahan kita doa sama-sama. Saya terkesan ini mungkin, saya nggak tahu nih off the record teman, nanti kalau off the record boleh dipotong, tapi saya mau ngomong dulu. Kembali di Prime Show with Aiman, pemirsa. Tidak hanya gebrakan, Erick Thohir juga berjanji akan memberantas mafia bola yang selama ini ditengarai menggerogoti prestasi sepak bola Indonesia. Sepak bola gajah, pengaturan skor, dan lain sebagainya. Di tengah masalah yang mengadang, mampukah Erick Thohir membawa timnas Garuda Indonesia mengangkasa, berlaga di Piala Dunia? Kapan? Bagaimana caranya? Pemirsa, saya Aiman Wicaksono pamit undur diri. Anda terus menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya akan kembali untuk mewawancarai Erick Thohir dalam paruh keempat alias terakhir saat ini. Salam. Jadi Menteri BUMN, jadi Ketum PSSI. Menteri BUMN kan luar biasa loh, ada berapa ratusan BUMN. Sekarang 40-an lah. 40-an. Kan udah oke. di merger-merger. Oh, iya. Mengelola belasan ribu triliun mungkin. Puluhan ribu triliun. Iya, total aset BUMN itu kan hampir 7.800-an triliun. Atau 9.000 ya? Sekitar segitu ya. Sekitar 10.000 lah mungkin ya. 10.000 triliun lah mungkin. Kurang lebih, coba nanti. Ya, oke. Artinya ribuan triliun. Ribuan triliun aset BUMN, lalu kemudian ketum PSSI, nggak repot. Repot. Apalagi Makanya mau kurang. jadi, apalagi nanti kalau jadi kandidat cawapres. Itu mah fokus yang ada hari ini aja lah. Oke. Saya rasa kembali kuncinya di tim. Ya pasti kita mesti ada pengorbanan yang luar biasa, waktu. Oke. Ya waktu harus kita manage dengan baik. Tidur berapa jam nih sehari? Ya, berat lah 4-5 jam paling. 4 jam rata-rata tuh Ya ya? tapi tetap harus dipaksakan. Kayak kemarin misalnya saya mendarat malam, saya langsung makan sama istri sama anak saya. Di Ya, Jakarta. karena kan Sabtu Minggu nggak di rumah sekarang. Kadang-kadang di daerah. Sabtu Minggu jarang di rumah. Iya, kadang-kadang di daerah karena ada bola, ada BUMN, ya kan. Jadi kalau saya prinsipnya begini, kita itu sukses karena punya tim yang baik. Jadi di PSSI pun sekarang saya bentuk tim yang baik, di BUMN sudah punya 2 wamen, sesmen, dan saya buktikan komitmen saya dengan generasi muda. Sesmen saya sekarang usia 48, termuda di Indonesia. Untuk sesmen loh. Iya, iya. Saya punya deputi umur 38, apalagi kepemimpinan perempuan sekarang udah hampir 20%. Jadi I commit to that. Oke. Membantu tim. Wamen-wamen saya rasa nggak usah ditanya lah, bankers-bankers terbaik di Indonesia. Jadi ini yang kita dorong bahwa bagaimana keberlanjutan itu ya jangan terjebak hanya figur gitu. Ya figur kita kemarin Presiden
bekas presiden dan pemilik AC Milan Berlusconi meninggal, Iya, ya kan? iya. Tetapi kalau kita lihat dia punya Monza dibangun lagi, ya berarti apa? Pasti ada keberlanjutan. Jadi ini hal yang kita harus jaga. Dan satu hal sebelum saya tutup, saya terkesan ini mungkin, saya nggak tahu nih off the record atau nanti kalau off the record boleh dipotong, tapi saya mau ngomong dulu. Jadi waktu saya turun ke bawah, saya nggak menyangka ketika seorang ketum PSSI, Menteri BUMN juga itu bilang ke timnya, tolong tadi warung-warung di depan tolong dibeli. Ini bagi saya ini luar biasa. Punya tanggung jawab besar, tapi ngelihat warung-warung kecil gitu terpikir. Meskipun ada orang yang juga nanti kan ngomong itu mah tugas manajer bukan menteri, atau apalagi capres atau cawapres misalnya. Terlalu kecil untuk mikirin hal-hal seperti itu, tapi itu dipikirin. Kenapa? Ini off the record nggak apa nih? Nggak apa-apa. Oke, Karena oke, nggak kan apa-apa. tadi saya bilang, satu, waktu saya di private sector, saya lebih bicara korporasi konsumen. Iya. Yang namanya social responsibility-nya ada, tetapi beda ketika kita, apalagi dari Pak Jokowi diajari banyak hal mengenai tadi pelayanan publik. Itu sekarang ya terlepas di dalam kita udah ada dulu, tapi ini akan makin tebal gitu. Jadi sesuatu yang saya rasa tidak overacting ya. Kalau udah banyak banget tanggung jawabnya, masih ngeliat hal-hal kecil seperti itu, dan itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Sama, kita bicara pembangunan sepak bola. Kalau kita kita mau bersih-bersih sepak bola, match fixing, mafia bola kita akan hajar. Tetapi kalau wasitnya kembali, dasar hidupnya nggak cukup, tidak ada asuransi seperti apa? Sama kemarin Kurnia Mega. Assalamualaikum. Kita sama pahlawan bangsa ini, Kurnia Mega. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu Kita bicara tim nasional, tetapi proteksi jangka panjang kepada pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia kita ada, ya buat apa? Nah itulah, kita memikirkan sesuatu program besar itu tidak hanya tadi program besar, tetapi detail dari program itu harus kita ikutin sekecil-kecilnya. Itu kunci kesuksesan. Jadi bukan hanya visi, tetapi implementasi menjadi kencing. Dan ini jadi bukan hanya visi, tetapi penting, implementasi menjadi hal yang penting. Dan ini ya bukan kaitan karena politik di tahun politik, tapi ini dilakukan terus-menerus. Jadi tadi memang saya harus katakan ini, memang sebelumnya ini disampaikan tidak dalam kamera, tapi saya tanyakan dulu ini off the record nggak? Itulah Apa? insting jurnalis ya, kalau udah langsung. Makanya salah satu yang terbaik. Amin, mudah-mudahan. Saya bilang terbaik, banyak yang cemburu. Nggak salah tuh nggak penting juga, yang penting punya Enggak, tapi masyarakat. bagus lah. Kita punya regenerasi juga news anchor, karena kan harus ada lah yang membawa tadi check and balance di dunia ini. Iya. Apakah politik, bisnis maupun apa-apa. Dari media mungkin nanti cek and balance-nya ke politik, mudah-mudahan. Oh, nggak tahu garis tangan, ya kan? Ya, nggak tahu garis tangan. Yang penting dimanapun berada jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri dan punya manfaat bagi yang lain. Nah itu penting, ya. Aiman Wicaksono dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terima kasih Pak Ketum. Makasih. Sehat selalu. Sehat ya. Terima kasih. Salam.